Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, materi kita pada siang hari ini yaitu adalah getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi kita untuk kelas 8 semester 2, tinggal 2 bab ya. Tinggal materi ini dan yang terakhir tinggal optik ya. Oke. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan ya. Kemudian keterampilannya adalah menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi ya. Getarannya sesuai dengan tugas yang saya berikan ya, itu ada di Google Classroom-nya sudah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, sebelum PTS ya. Kalian bisa melihat videonya, jadi kalian bisa menggunakan tali ya, nanti ada gambarnya di sini, saya jelaskan lebih lanjut. Nah, indikatornya ini cukup banyak ya, yaitu menjelaskan pengertian getaran, bagaimana peristiwa getaran bandul, menghitung frekuensi dan periode ayunan, menjelaskan pengertian gelombang, kemudian karakteristik gelombang transversal dan longitudinal, menghitung panjang gelombang, kemudian menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode ya, menghitung periode bandul panjang, kemudian peristiwa pemantulan, menghitung kedalaman laut ya. Sementara beberapa yang lainnya itu bisa sambil kalian baca sendiri ya, jadi tidak semuanya akan saya jelaskan, terutama untuk materi-materi yang bisa kalian baca secara mandiri ya. Oke. Nah, indera pendengar manusia ini hanya materi prasyarat saja ya. Jadi bagaimana sih bunyi itu bisa didengarkan oleh manusia? Jadi ada 3 syarat ya bahwa bunyi bisa didengarkan oleh manusia. Yang pertama itu harus ada sumber bunyinya. Pasti ya, kalau nggak ada sumber bunyinya nggak mungkin ada bunyi ya kan. Kemudian yang kedua harus ada medium. Apa itu medium? Medium itu adalah zat perantara. Zat perantara ini bisa berupa padat, cair, dan gas. Jadi kalau tidak ada mediumnya atau hampa udara, maka tidak bisa yang namanya gelombang bunyi dapat didengar. Paham ya? Oke, jadi ini akan membedakan materi kita hari ini dengan topik selanjutnya yaitu cahaya. Kalau cahaya, jadi itu masuk nanti di gelombang ya. Kalau cahaya tanpa medium bisa merambat, tapi gelombang bunyi tidak bisa merambat kalau tidak ada medium. Oke, jelas ya. Jadi mediumnya bisa zat padat, bisa cair, bisa gas. Nah, di antara ketiga medium tersebut mana sih yang paling cepat dalam merambatkan bunyi? Jawabannya adalah zat padat. Mengapa? Karena kalau bunyi mengalir di zat padat, di mana susunan partikel dari zat padat itu sangat rapat, ya, sehingga dia akan lebih cepat dalam merambatkan bunyi dan jauh lebih jelas. Itu kenapa biasanya zaman dulu ya, kalau misalkan peperangan ya, ketika masih menggunakan kuda, biasanya ingin tahu sampai sejauh mana sih musuhnya, mereka akan mendekatkan telinga mereka pada tanah. Kenapa? Karena bunyi derap kaki kuda itu akan terdengar lebih jelas di tanah dibandingkan lewat di udara. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau misalkan kita bicara biasa seperti ini di udara mediumnya ya, jadi ada udara, gas. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan bantuan seperti kaleng, ya biasanya orang-orang zaman dulu pakai kaleng ya, itu dengan bantuan zat padat itu akan membuat suaranya akan menjadi lebih jelas. Jadi itu adalah medium perantara. Oke. Nah, kemudian syarat yang ketiga, tadi sudah ada sumber bunyi, ada mediumnya. Yang ketiga, ada alat untuk mendengarkan. Nah, kalau manusia apa alatnya untuk mendengarkan? Telinga. Nah, kalau nggak punya telinga bisa mendengarkan? Nggak bisa ya. Oke, nah telinga ini terbagi menjadi luar, tengah, dan dalam. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini hanya materi prasyarat saja ya, tidak masuk ke dalam topik kita ya. Nah, ini adalah bagian luar ya, ada daun telinga ya, kemudian ini saluran telinga, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini adalah kokleanya, kemudian ini adalah saluran setengah lingkaran ya. Oke, nah telinga pada manusia ini termasuk dalam bisa mendengarkan suara dengan kategori audiosonik. Jadi berdasarkan frekuensinya bunyi ini terbagi menjadi 3. Ini sudah kalian dapatkan ya waktu SD, yaitu infrasonik,
audiosonik dan ultrasonik. Nah, saya tidak akan banyak tanya jawab hari ini ya. Jadi infrasonik itu adalah di bawah 20 Hz, audiosonik adalah dari 20 sampai 20.000 Hz ya. Kemudian ultrasonik adalah di atas 20.000 Hz atau di atas 20 kHz. Nah, pertanyaannya, mengapa sih telinga manusia itu hanya bisa mendengarkan rentang bunyi 20 sampai 20.000 Hz? Jadi kalau kalian membuka organ telinga kalian ya, jadi di situ ada lembaran ya, di situ, dan rentang yang tertulis di situ, lembaran di situ hanya rentang dari 20 sampai 20.000 Hz di dalam telinga kalian. Itu kenapa kalau frekuensinya di bawah 20 tidak bisa terbaca atau tidak bisa terdengar oleh telinga kalian. Ya. Jadi di dalamnya ya itu ada pita ya, lembaran ya. Nah, itu ada rentangnya adalah 20 sampai 20.000 Hz. Hingga itulah alasannya kenapa telinga manusia hanya bisa mendengar suara dari 20 sampai 20.000 Hz ya. Oke. Nah, ini bagian dari telinga tengah. Meskipun mungkin ada beberapa sumber yang berbeda antara membagi antara mana telinga luar dan mana telinga tengah ya. Buku SMP, buku SMA, bahkan Campbell pun ada beberapa perbedaan membaginya, nggak masalah ya. Oke, kalian tinggal mengacu yang mana ya. Perbedaan dalam beberapa buku ataupun literatur biologi itu tidak membahas mana yang betul dan mana yang salah, tergantung sudut pandangnya mana yang dipakai. Oke. Nah, ini adalah anatominya daripada telinga. Saya tidak akan membahas lebih banyak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke getaran. Oke ya. Getaran ini adalah gerak bolak-balik. Oke. Nah, ini sumber getaran ya. Kalian pastinya pernah bermain ayunan. Nah, seperti ini ya, karena kita akan menganalogikan getaran ini dengan ayunan. Oke, seperti ini. Nah, getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang yang periodik. Mana titik setimbang? Titik setimbang adalah O. Jadi ketika kalian praktek getaran, kalau mulainya dari A, maka menghitung satu getarannya adalah kembali ke A. Karena getaran itu adalah gerak bolak-balik. Saya ulangi, getaran adalah gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang secara periodik. Periodik itu maksudnya terus-menerus ya, berkala. Nah, kalau seandainya kalian mulainya dari titik B, melepaskan ayunannya, maka menghitung satu getarannya kembali ke titik B. Jadi misalkan dimulai dari titik B ya, maka satu getarannya adalah B, lanjut ke O, lanjut ke A, kemudian balik lagi ke O, balik lagi ke B. Ini satu getaran. Oke ya. Kalau hanya BOA saja, maka kita sebut setengah getaran. Kalau hanya BO saja, maka kita akan sebut dengan seperempat getaran. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini tadi ya, satu getaran itu adalah gerak bolak-balik. Jadi kalau mulainya dari A, maka kembali lagi ke A ya. Oke, nah simpangan terjauh maka kita sebut dengan istilah amplitudo. Dalam percobaan kalian saya tidak memberikan simpangan terjauh ya, berapa derajat, kan biasanya kalau praktek anak-anak menggunakan busur. Udahlah, nggak apa-apa ya, biar tidak terlalu banyak variabel. Sebenarnya tidak perlu terlalu besar-besar, karena nanti kalau terlalu panjang amplitudonya nanti akan menyusahkan kalian sendiri, nanti akan nabrak kemana-mana bandulnya. Ya, jadi tidak perlu besar-besar. Nah, simpangan terjauh yaitu OA ataupun OB ini kita sebut dengan istilah amplitudo. Oke ya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan eksperimen tadi berdasarkan panjang tali dan massa untuk kalian ya, mana sih yang ada pengaruhnya? Nah, kalian menggunakan massa yang berbeda. Misalnya yang pertama massanya pakai pakai tip X nih, diikat ya. Kemudian yang kedua pakai botol yang lebih berat, diikat, kemudian diayunkan. Nah, kira-kira waktu yang dibutuhkan periodenya sama enggak? Nah, ternyata nanti kalian lihat sendiri dibandingkan dengan hasil eksperimen kalian ya. Ternyata massa beban itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah panjang tali ya. Jadi panjang tali misalkan 10 cm dengan 20 cm, nanti hasilnya akan berbeda. Yang 20 cm akan membutuhkan waktu yang lebih banyak.
ya, yang kita kenal dengan istilah periode. Oke, ya. Nah, gejala getaran sendiri misalkan getaran pada sinar gitar, getaran beduk. Jadi ketika kalian bersuara, kalian pegang saja pita suara kalian, pasti ada bergetar ya pita suaranya ya. Kemudian getaran pada bandul, getaran pada mistar dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui, yaitu periode dan frekuensi. Apakah itu periode? Periode itu adalah waktu. Jadi periode di sini adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Nah, satuannya detik. Nah, kalau frekuensi kebalikannya, banyaknya getaran tiap 1 detik atau sekon, ya. Dan satuannya hertz. Nah, ini pasti satuan ini sudah sering kalian dengar. Nah, persamaannya ya bisa kalian ingat ya. Kalau periode atau simbolnya T besar, ini adalah waktu yang dibagi dengan banyaknya getaran. Nah, jadi ketika kalian kemarin melakukan eksperimen getaran, misalkan yuk kita lihat. Nah, sebenarnya memang lebih enak berkelompok ya, karena ada yang megangin bandulnya, ada yang megang stopwatchnya. Ya, kalau kalian di rumah ada yang bisa membantu pegang stopwatchnya, kalian tinggal megang ini secara bersamaan lebih mudah. Tapi kalau tidak ada ya sudah tidak apa-apa ya, karena memang kondisinya seperti ini ya. Oke, jadi dilepaskan secara bersamaan bandulnya sama stopwatchnya dilepaskan. Kemudian kalau sudah balik ke tempat semula, kita hitung 1, 2 dan seterusnya. Paling mudah sampai 10 getaran. Mengapa? Karena membagi dengan 10 itu lebih mudah. Kalaupun susah, kalian bisa menggunakan kalkulator, nggak masalah ya, karena di sini saya hanya menekankan konsep bukan menghitung matematikanya ya. Oke, jadi setelah sampai 10 stopwatchnya. Nah, waktunya berapa? Nah, misalkan setelah 10 getaran, waktunya adalah 25 detik. Maka periodenya adalah 25 dibagi 10. Oke, paham ya? Frekuensinya dibalik aja. 10 dibagi 25. Mengapa? Karena periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Dan frekuensi itu juga berbanding terbalik dengan periode. Oke, paham ya? Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya mengajukan pertanyaan yang bisa kalian jawab. Oke, dan ini ada nilainya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya mulai ya. Kita pertanyaannya, silakan kalian lihat pada layar. Nomor 1 dulu, yuk yang bisa menjawab silakan langsung dinyalakan mikrofonnya. Apakah yang dimaksud dengan getaran? Yuk, silakan. Ya, Savana, oke. Getaran adalah gerak bola balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Ya, betul ya. Gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan. Setimbang ya, dari kata setimbang, bukan keseimbangan, kesetimbangan ya. Karena berada posisinya di tengah. Oke, betul ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, menghitung ini. Bandul mengayun sebanyak apa? Rentika, Bu. Ampun, Bu. Rentika, Bu. Oh, sudah ada yang mau menjabat. Oh, Riantika. Ya, oke, silakan Riantika. Nomor 2. Frekuensinya itu 2, periodenya 2. Oke, sebentar. Oke, saya perbesar. Oke. Frekuensinya berapa, Riantika? Frekuensikan itu N per T. N itu Nggak jelas saya ya dengernya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 2. Periodenya? Frekuensinya 2, periodenya 0,2. Oh, periodenya 0,2. Oke, kita lihat ya. Bukan 0,5. Oh, 0,5. Oke, bandul mengayun sebanyak 30 kali ya, yang ada angkanya kita garis bawahi dalam waktu 15 detik. Oke. Sebanyak 30 kali berarti ini N-nya. Nah, dalam waktu 15 detik berarti T-nya. Nah, berapakah frekuensinya? Frekuensi itu didapat dari N-nya dibagi T-nya. Sekarang N-nya berapa? N-nya 30 ya. Aduh, kok begini nih. 30 berarti dibagi
dibagi 15. Ya, hasilnya 2 ya. Oke. Ya, sama dengan 2. Kemudian untuk periodenya kan 1 per F, berarti 1 per 2 atau setengah. Ya, oke, betul ya Riantika. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Tadi sudah saya jelaskan. Yuk, yang mau menjawab nomor 3. Embun, Bu. Oke, Ayo, Embun. Bu. Nita, Bu. Ya. Oke, silakan Embun dijawab bagaimana pengaruh panjang tali? Semakin panjang tali, semakin besar pula periodenya. Iya, jadi yang berpengaruh hanya panjang tali ya. Nah, sekarang ini ada soal. Ini saya ambil dari soal UN. Saya lupa tahun berapa. Kalau enggak 2017 ya 18 ya. Oke, berdasarkan data pada gambar. Nah, hati-hati ya. Frekuensi terbesar dan periode terbesar ditunjukkan pada gambar yang mana? Oke. Ingat ya, apa dan apa. Nah, apakah K dan L, apakah L dan M? Berdasarkan data pada gambar, frekuensi terbesar dan periode terbesar berturut-turut dimiliki oleh ayunan yang mana? Saya Syafana. Ya, oke, Safana silakan. Yang frekuensi terbesar yang mana, Safana? Yang K. Yang K ya, frekuensi terbesar yang K. Kemudian yang periode terbesar, kok gini. Frekuensi terbesar yang mana? Periode terbesar, maaf. Periode terbesar yang N. N. Oke, kita cocokkan ya, kita lihat. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Embun bahwa yang berpengaruh hanyalah panjang tali. Kita lihat ya, di sini ada info apa aja sih? Ada panjang tali nih, 15 cm, 20 cm, 25 dan 40. Kemudian ada amplitudo, 20 derajat, 30 derajat, 15 derajat dan 40. Kemudian ada info massa atau bebannya ya, 20 gram, 10 gram, 15 gram dan 25 gram. Seperti diketahui, yang berpengaruh hanya panjang tali berdasarkan eksperimen. Jadi yang ini tidak perlu dilihat. Ya, tidak perlu dilihat. Yang dilihat hanya panjang tali saja. Oke, sekarang kita lihat. Kalau periode terbesar dimiliki oleh yang panjang talinya juga besar, berarti yang N. Nah, ya, yang N betul ya, periode terbesar. Nah, berkebalikan dengan frekuensi. Frekuensi yang terbesar dimiliki yang panjang talinya kecil, jadi yang K. Jadi betul ya jawabannya K dan N ya. Oke, sampai di sini. Siapa yang masih belum paham sebelum saya lanjutkan untuk materi gelombang? Oke, materi getaran sudah selesai ya. Oke, bisa ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke gelombang. Nah, nanya SD udah pernah nih. Gelombang tuh apa sih? Gelombang itu adalah getaran yang merambat dan juga membawa energi. Wah, bawa energi ya, bukan gelombang kita tapi ya. Ya, oke. Nah, gelombang ini berdasarkan mediumnya terbagi dua, yaitu mekanik dan elektromagnetik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau gelombang mekanik dia butuh medium, kalau gelombang elektromagnetik dia tidak butuh medium dalam merambat. Nah, contohnya gelombang mekanik apa? Gelombang bunyi. Karena dia butuh medium. Kalau nggak hampa udara bisa nggak terdengar bunyi? Nggak ada, nggak bisa. Jadi misalnya di luar angkasa kalian ya, kemudian tidak ada medium sama sekali, udara tidak ada. Apakah akan terdengar bunyi? Tidak bisa. Oke ya. Nah, bagaimana kalau gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik ini tidak butuh medium untuk merambat. Contohnya apa? Cahaya. Itu mengapa cahaya matahari yang jauh di sana bisa sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara. Nah, oke ya. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang terjadi disebabkan gangguan mekanis seperti benturan, pukulan. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk diakibatkan interaksi listrik dan magnet. Nah, ya. Jadi, kenapa dinamakan elektromagnetik? Elektro itu secara bahasa itu artinya listrik. Magnetik ya magnet. Jadi kalau ngambil jurusan teknik elektro berarti tentang kelistrikan ya. Jadi itu kenapa elektromagnetik berarti dia ada interaksi antara listrik dengan magnet. Ya, contohnya adalah gelombang cahaya. Nah, gelombang mekanik contohnya apa? Jadi gelombang air, gelombang suara, gelombang tali, ya, dimana dia butuh medium. Nah, kalau yang elektromagnetik tadi
dia tidak butuh medium. Nah, berdasarkan arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu transversal dan gelombang longitudinal. Paling mudah menghafalnya kalau transversal kan dimulai dengan huruf T. Nah, berarti arahnya T juga. Apa itu? Tegak lurus. Jadi tegak lurus ya bentuknya ya, seperti huruf T ya. Nah, oke, kalau longitudinal itu searah. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh daripada gelombang transversal. Jadi arahnya tegak lurus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia arahnya ke sana dan ke sana ya. Jadi ini arah rambatnya adalah tegak lurus. Oke ya, ini adalah gelombang transversal. Contohnya gelombang transversal ini apa? Gelombang pada tali dan juga gelombang cahaya. Oke ya, meskipun sebenarnya gelombang cahaya nanti kalau kalian baca buku fisika SMA bentuknya tidak seperti ini ya. Dia nanti kalau ini kan bentuknya sumbu X dan Y. Nah, kalau gelombang transversal pada cahaya itu sebenarnya sumbunya adalah X, Y, Z. Jadi agak miring ya. Oke, untuk kalian sementara ini dulu karena ini gelombang bunyi. Nah, kalau bunyi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ya, gelombang longitudinal. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang transversal terlebih dahulu. Dan di dalam soal akan lebih banyak yang keluar adalah gelombang transversal dibandingkan gelombang longitudinal. Mengapa? Karena lebih kompleks. Nah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah gelombang transversal. Nah, sekarang kita akan memahami beberapa istilah. Oke ya. Nah, yang ini di bagian atas ini yang saya gambarkan, ini adalah bukit. Nah, ya. Oke, kemudian yang di bawah ini adalah lembah. Nah, bagian atas pojok ini adalah puncak. Nah, ini puncak ini ya, bagian atas ini puncak, ini juga puncak. Kemudian yang di bawah ini namanya dasar. Ini salah ketik aja. Meskipun sebenarnya kalian meskipun salah menginikannya pun juga nggak masalah ya. Oke, yang penting paham maksudnya. Nah, kemudian jarak dari sini ke sini ini adalah amplitudo ya. Nah, ini amplitudonya. Oke, ya. Nah, sekarang yang namanya kan kalian tadi sudah menjelaskan kalau getaran itu kan gerak bolak-balik untuk satu getarannya. Nah, bagaimana dengan gelombang? Satu gelombangnya. Satu gelombangnya kita membuat istilah pakai panjang gelombang. Simbolnya seperti ini. Kalian membacanya lambda. Nah, ini adalah satu panjang gelombang. Nah, kalau getaran tadi satu getarannya tidak pakai simbol, tapi kalau untuk gelombang satu gelombangnya pakai simbol seperti ini. Nah, kita membacanya adalah satu panjang gelombang. Nah, satu panjang gelombang ini menghitung jaraknya adalah satu bukit. Jadi kalau di sini saya kasih kode, ya, misalkan di sini A, dan di sini, kemudian di bagian puncak adalah B, oke ya. Kemudian di sini C, oke, di sini D, ya, di sini E, oke. Kemudian yang di sini adalah F. Oke. Sementara di sini G. Oke ya. Oke, kemudian di sini H. Maka satu panjang gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Jadi dari A, B, C, D, E. Ini satu panjang gelombang. Oke ya. Jadi kalau hanya A, B, C berarti setengah gelombang. Oke, berarti pada gambar ini ada berapa panjang gelombang? Pada gambar ini terdapat 2 panjang gelombang. Karena dari A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, sampai sini. Nah, atau tadi kan satu panjang gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Atau jarak dari puncak ke puncak. Mana puncak ke puncak? Dari B ke F. Ini juga kita sebut dengan satu panjang gelombang. Nah, atau bisa juga jarak dari dasar ke dasar. Mana dasar? D ke H. Ini kita sebut juga dengan satu panjang gelombang. Ya, jadi boleh dari A, B, C, D, E, ya, atau boleh dari puncak ke puncak B ke F, atau dari dasar ke dasar D ke H. Ini kita sebut dengan satu panjang gelombang. Oke, sampai di sini silakan yang mau ditanyakan. Nah, kalau pada gambar ini panjang gelombangnya kan dari D, B ke F ini ya gambarnya ya. Ya, oke boleh. Ya, jadi ada 3 ya untuk mendefinisikan panjang gelombang. Yang pertama, satu bukit satu lembah. Yang kedua, dari puncak ke puncak. Yang ketiga, dari dasar ke dasar. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gelombang longitudinal?
Nah, kalau longitudinal bukan bukit dan lembah istilahnya, tapi rapatan dan renggangan seperti ini. Ya, jadi ada yang rapat, ada yang renggangan. Nah, ini biasanya sering kita praktek. Wah, kalau kalian praktek senang biasanya anak-anak ya karena pakai selinki, bermain selinki di sini. Tapi karena memang kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa ada pertemuan, jadi ya sudah ya. Saya lupa, saya masih ada video record tahun lalu apa enggak, kalau ada nanti saya upload di YouTube ya, untuk yang gelombang longitudinal nih. Nah, ini yang ini rapatan dan yang ini renggangan. Nah ya, yang ini rapatan lagi, ini renggangan. Nah, bagaimana menghitung satu panjang gelombang? Sama dengan tadi ya, kalau tadi yang transversal satu bukit satu lembah, maka ini satu rapatan satu renggangan. Berarti pada gambar ini ada dua panjang gelombang. Atau dari pusat rapatan ke pusat rapatan. Mana pusat rapatan? Pusat rapatan itu ada di tengah. Ya, dari sini ke sini, ini bisa juga kita sebut dengan satu panjang gelombang. Atau dari pusat renggangan ke pusat renggangan. Seperti ini juga kita sebut dengan panjang gelombang. Oke, paham ya? Cuma biasanya longitudinal jarang sekali keluar ya, hampir di setiap soal, karena ini tidak ada ujian nasional ya, nanti kalian sistemnya AKM ya. Ini biasanya soal yang sering keluar adalah yang transversal ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung cepat rambat gelombang? Nah, biasanya siswa terbentur dengan menghafal rumus. Ya, sebenarnya kalaupun kalian nggak hafal rumus nggak apa-apa. Kalian masih ingat bagaimana menghitung jarak ya, pelajaran SD kan, menghitung kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sebenarnya di fisika sama aja nih. Nah, di sini juga sama. Jaraknya dibagi waktunya. Cuma di sini jaraknya kita ganti dengan lambda. Oke, waktunya kita ganti dengan periode. Nah, oke, nanti kalau sudah langsung ke contoh soal kalian akan jauh lebih paham ya. Jadi menghitung cepat rambat gelombang bisa lambda kali F frekuensinya atau lambda dibagi periodenya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya. Silahkan menghitung. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Nah, jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B, ini saya nyoba dulu, kalian bisa nggak tanpa saya jelaskan, adalah 8 sekon, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah berapa? Oke, kalau nggak bisa nanti saya ngerjakan. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 sekon, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Menghitung cepat rambat tadi kan jarak dibagi waktu. Nah, atau panjang gelombang dibagi periodenya. Oke, ada yang mau menjawab? Embun, Bu. Siapa? Embun. Ya, oke, silakan. Ya, Embun berapa Embun? 2. Oke. Kita lihat ya. Nah, oke, intinya jarak dibagi waktu. Kalau kalian udah hafal rumus ya. Sekarang kita lihat. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B, nanti kalau kalian mahir, meskipun kalian tinggal melihat aja sebenarnya sudah bisa langsung jawab loh. Nggak usah menghitung. Kalau kalian sudah bisa membayangkan. Nah, A ke B kan 8. Kita lihat nih, gundukannya ada berapa sih? Dari sini ke sini 1 ya, terus kemudian dari sini ke sini 2, sini ke sini 3, sini ke sini 4. Nah, dari 4 ini waktunya 8 sekon. Berarti pergundukan gini, nah ini butuh waktu berapa? Berarti logikanya kan 8 dibagi 4, 2. Nah, ya, waktunya persegini 2. Sementara kita tahu jarak dari sini ke sini adalah 4. Maka kecepatannya berarti jarak dibagi waktu. Langsung saja 4 dibagi 2 hasilnya 2. Selesai kan? Nah, Bu, saya nggak mau ngitung satu begini. Saya mau ngitungnya langsung dari A ke B. Boleh nggak? Boleh saja. Berarti kalau waktunya A ke B, maka jaraknya juga dari A ke B. Nanti hasilnya sama saja kok. Nah, kita lihat ya. Dari sini ke sini jaraknya 4. Berarti kalau kita lihat dari sini ke sini jadinya 8.
Kemudian ditambah ke sini 12, ditambah ke sini jadinya 16. Berarti 16 dibagi 8. Juga 2 kan? Nah, jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana saja ya. Yang penting adalah jaraknya dibagi dengan waktunya. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, kita soal selanjutnya. Nah, yuk. Nih, bisa apa tidak? Yuk. Gabus bergerak turun naik. Nah, itu gabusnya ya, sudah ada gambarnya. Sebanyak 10 kali dalam selang waktu 5 detik. Jika jarak antara kedua gabus 40 cm, maka cepat rambat gelombang air tersebut adalah titik-titik. Yo, silakan. Dilihat dari gabus satu ke gabus lain itu kira-kira berapa panjang gelombangnya. Dari puncak ke puncak. Yo. Puncak ke puncak. Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? Caranya hampir sama dengan tadi, cuma mungkin masih menghitung 2 kali hitung ya. Menghitung F dulu boleh, menghitung T juga boleh. Frekuensi atau periodenya dulu. Oke, saya hitung sampai 5. Nggak ada, nanti saya yang jawab. Oke, tidak ada. Oke, kita lihat ya. Gabusnya ini dari sini ke sini 1, sini ke sini 2. Berarti ada 2 panjang gelombang. Kita tuliskan 2 panjang gelombang. Kita lihat, gabus bergerak turun naik sebanyak 10 kali. Berarti ini N-nya. Kan sebanyak kan ya, banyaknya N-nya. Dalam waktu 5 detik. Berarti T-nya, T kecil ya. Karena tidak disebutkan periode, tapi hanya waktu. Jika jarak antara kedua gabus 40 cm. Padahal gabus satu ke gabus yang kedua adalah 2 lambda. Kalau 2 lambda itu 40 cm, maka 1 lambdanya berapa senti? Nah, maka 1 lambdanya adalah 20 cm ya. Nah, sekarang menghitung cepat rambat. Boleh pakai lambda kali F, boleh pakai lambda per T. Nah, oke, saya coba pakai lambda kali F ya. Cepat rambat sama dengan lambdanya dikalikan frekuensi. Lambdanya sudah ketemu 20 cm. Nah, menghitung frekuensi. Frekuensi dari mana? Frekuensi adalah didapat dari N dibagi T-nya. N-nya berapa N-nya? N-nya 10, T-nya 5. 10 bagi 5 berarti 2. Nah, udah tinggal kita masukkan. Berarti 20 dikalikan 2. Berapa 20 kali 2? Sama dengan 40. Selesai. Ya. Jadi jawabannya adalah 40 cm per sekon. Oke, sampai di sini silakan kalau mau ada pertanyaan untuk materi gelombang. Oke, cukup jelas ya? Kalau tidak ada, kita masuk ke bunyi. Nah, secara umum, sumber bunyi pada alat musik memanfaatkan dawai atau kolom udara sebagai sumber getaran. Misalnya apa? Misalnya biola, gitar, piano, itu ada kolom udara ya. Kemudian seruling, trompet, dan organ pipa. Oke. Nah, sebagai gelombang mekanik, bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Nah, medium perambatan bunyi mempengaruhi cepat rambat gelombang bunyi. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa yang paling membuat cepat rambat bunyi lebih kuat itu adalah pada padat, ya, medium zat padat, baru kemudian cair dan gas. Nah, selain tergantung pada medium, ternyata cepat rambat bunyi juga dipengaruhi suhu dan tekanan. Loh, kok bisa, Bu? Nah, sekarang coba kalian kalau nyalakan TV di rumahnya makin malam, ayo
suaranya kelihatan kedengaran makin keras enggak? Nah, jadi itu juga dipengaruhi oleh suhu dan tekanan udara, ya. Jadi kalau misalnya kalian awalnya dengerin TV jam 7, ya, mungkin volumenya 5 atau 6 nggak kedengaran, tapi makin malam kok volumenya 5 kok makin lama tambah kencang ya, ada apa, jadi takut merinding, nggak ada hubungannya ya, jadi dipengaruhi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kecepatan rambat bunyi? Nah, maka akan bertambah seiring dengan suhunya ya. Jadi 331 ditambah 0,6 nanti dikalikan dengan suhunya saat itu juga ya. Ya, oke. Nah, kalian ada yang suka nyanyi ya? Ya, ada Riantika nih ya. Kalau suaranya bunyi nada sampai ya, bunyinya ini teratur ya, nah berirama nih, maka kita kenal dengan istilah nada. Nah ya, berbeda dengan bunyi yang tidak memiliki nada ya, pasti udah pahamnya. Nah, semakin tinggi frekuensinya maka otomatis juga dia akan terdengar lebih tinggi ya. Oke. Nah, kuat lemahnya, ini saya tulis nggak di sini ya? Oke. Kuat lemahnya bunyi itu ditentukan oleh amplitudo. Nah, kalau tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh frekuensi. Saya ulangi, nanti saya perbaiki slide-nya ya. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Oke. Kok tinggi rendahnya? Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Sementara tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Apa sih bedanya tinggi rendahnya? Ya, mungkin kalau menyanyi paham ya, tinggi rendahnya. Nah, kalau kuat lemah itu seperti apa? Nah, kuat lemah itu misalnya begini. Kalian nyalakan televisi. Ya. Volume 3 sama volume 5 beda nggak? Beda. Itu berarti kalian mengatur amplitudo. Sekarang kalian lihat mulut orang yang berbicara yang ada di televisi. Ya. Dia ngomong begini, volume 3, mulutnya membukanya sama dengan ketika saya ubah menjadi 10 volumenya ya, mulutnya membukanya tetap seperti itu. Tapi ya, kalau tinggi rendahnya bunyi beda ya. Kalau bukanya makin lebar biasanya nadanya juga akan semakin tinggi. Paham ya perbedaannya ya? Nah, tapi kalau kalian mengatur volume pada televisi, kok rendah sekali ya, kok nggak lemah ya suaranya, kok tidak terdengar, berarti kalian mengatur amplitudo. Nah, kemudian ada istilah lain namanya warna atau timbre ya. Paham ya? Biasanya kalian kalau dengarkan musik, wah ini pasti tanpa ada MV-nya atau ada videonya ya, tapi kalian sudah tahu, oh ini yang nyanyi misalkan, oh siapa ya, misalkan Gesa, kok bisa tahu ya, karena warna bunyinya dia khas. Nah, seperti itu ya. Ini namanya timbre ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke resonansi. Nah, ini sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tanpa kalian sadari. Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain juga bergetar dengan catatan memiliki frekuensi yang sama. Ya, frekuensi alami yang sama. Misalnya nih ya, di rumah kalian tiba-tiba kaca jendelanya bergetar. Duh, kenapa kok kaca jendela saya bergetar? Ternyata ya ada truk lewat. Nah, truk lewat itu ternyata getarannya sampai membuat getaran pada kaca ikut bergetar. Kenapa? Karena frekuensi yang dimiliki oleh si truk tadi memiliki frekuensi alamiah yang sama dengan si kaca. Jadi kalian jangan berpikir, loh kok jendela saya bergetar sendiri, jangan-jangan ada hantunya yang menggetarkan, tidak. Ya, jadi secara saintis itu alasannya seperti itu. Nah, hal ini juga pernah terjadi ketika ada gempa, itu pernah ya viral ya. Jadi ceritanya ada kolam renang di Surabaya, itu sempat viral, kok ikut bergetar gitu loh ya. Padahal bergerak gitu loh kolamnya, padahal nggak ada gempa. Ternyata lambat laun diusul itu ada gempa di daerah Sulawesi atau bagaimana. Ternyata tuh rambatannya ya, frekuensinya tuh sampai di bagian Surabaya. Jadi seperti itu. Nah ya, ini juga pernah kejadian sekitar tahun 80-an di Amerika sendiri, itu ada jembatan sampai roboh ya. Mengapa? Karena ternyata dilewati oleh sekumpulan tentara di mana langkah entapan kakinya, nah itu ternyata sama dengan frekuensi alami yang dimiliki oleh si jembatan tadi. Jadi resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain ikut bergetar dengan catatan frekuensinya harus sama. Oke, nah ini
hanya sekilas saja karena kebetulan pernah keluar di UN. Jadi sebenarnya ini materi SMA ya. Jadi kalau resonansi kolom udara mungkin karena pernah lihat pakai tabung ya, yang diisi dengan air kemudian dibunyikan. Nah, kalian pernah mendengar kita bisa membuat nada dengan gelas piala yang diisi dengan air yang berbeda-beda ketinggian. Nah, itu adalah resonansi kolom udara. Nah, di mana besarannya? Nah, jadi kalau nanti resonansi pertama nanti rumus aslinya seperti ini ya. Tapi kalau kita sederhanakan nanti menjadi ini seperti yang di bawah ini. Jadi kalau resonansi pertama nanti jadinya 1/4 lambda. Resonansi kedua jadinya nanti 3/4 lambda. Berarti resonansi ketiga jadinya 5/4 lambda. Jadi ganjil. Oke. Nah, oke, sekarang terakhir ya, macam-macam bunyi pantul. Nah, ini berdasarkan jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantulnya. Kalau jarak sumber bunyinya dengan dinding pantulnya dekat, maka dia akan memperkuat bunyi asli. Misalnya di mana nih? Misalnya di kamar mandi. Itu kenapa kalian suka bernyanyi di kamar mandi, ya kan? Karena suara kalian jadi lebih merdu. Kenapa? Karena bunyi pantulnya memperkuat bunyi asli. Betul apa betul ya? Oke, nah sekarang kalau jarak dinding pantulnya agak jauh, maka kita sebut dengan gaung. Bunyi pantulnya hanya terdengar sebagian bersamaan sehingga mengganggu. Sehingga itu kenapa diberi lapisan peredam. Nah, sekarang bagaimana kalau jaraknya semakin jauh jarak dinding pantulnya? Maka kita sebut dengan gema ya, di mana bunyi pantulnya yang terdengar setelah bunyi asli. Ya, biasanya di hutan atau dekat bukit ya, karena dinding pantulnya sangat jauh. Jadi kalau kalian berteriak halo, maka akan terdengar setelahnya. Halo, assalamualaikum, maka menjawab waalaikumsalam, gitu enggak ya? Oke. Nah, ini soal terakhir. Oke ya, ini soal terakhir buat latihan ya. Oke. Kapal laut berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Oke, ini saya saja yang jawab ya. Kapal tersebut memancarkan bunyi ke dasar P dan Q. Waktu pantul dari P dan Q seperti tertera. Oke. Bu, apakah ada rumus untuk bunyi? Rumusnya sebenarnya hampir sama ya, jarak dibagi waktu. Kalau jaraknya bolak-balik, ya nanti waktunya dibagi 2. Intinya begitu, karena membentur dinding. Sekarang kita lihat. Waktunya di sini 3, saya pakai cara cepat saja ya. Oke, yang penting kalian paham konsepnya. Kemudian di sini waktunya 1,5. Jika cepat lambat bunyi dalam air laut 1500 meter per sekon, selisih kedalaman, nah ini hampir sama dengan soal kemarin waktu PTS menghitung selisih kedalaman. Kalau selisih, saya paling suka ya, biar cepat itu langsung saya kurangi saja, biar lebih mudah menghitungnya ya, tidak saya hitung satu-satu. Karena di sini ditanyakan selisih kedalaman dasar laut, maka saya langsung hitung aja selisih waktunya. Karena yang ditanya selisih itu kan perbedaan sih. Yang ini waktunya 3 detik, yang ini 1,5. Jadi selisih waktunya berapa dong? 1,5. Nah, ya, yang ditanyakan adalah kedalaman atau S-nya. Kalian tahu rumusnya V sama dengan S per T ya. Jadi kalau ditanya S atau jaraknya berarti V dikali T kan? Oke, seperti ini. Sekarang kita lihat cepat lambatnya berapa? Cepat lambatnya 1500. Sekarang waktunya berapa? Karena selisih waktu keduanya adalah berapa? 1,5, maka langsung saja 1500 saya kalikan dengan 1,5. Oke. Ada yang bisa ketemu berapa jawabannya? 1500 kita kalikan dengan 1,5. 15 kali 15 225 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2250 meter. Oke, selesai ya. Selesai. Agak ini ya, tapi paham ya maksudnya. Jadi saya kalau ada soal selisih, saya biasanya langsung saya kurangi aja ya. Kalau kalian mau ngitung satu-satu juga boleh. Jadi si kedalaman kapal P berarti 1500 kali 3 ya. Selisih si kapal Q maka 1500 kali 1,5 nanti baru dikurangi boleh. Tapi kalau saya langsung aja, karena namanya selisih ya langsung aja saya kurangi. 3 dikurangi 1,5 ya selesai ya, 1,5 tinggal dikali selesai.
hasilnya, karena nanti hasilnya akan sama saja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini sudah selesai materi kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini. Oke, udah jelas ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri meeting kita hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.